Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Hartanti Pamungkas dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3E. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Keterampilan Konseling. Di sini saya akan memberikan contoh konseling individual. Adapun partner saya yang akan berperan sebagai konseli atau klien yaitu Intan Elisa. Lalu di sini saya juga akan sedikit memaparkan bagaimana alur permasalahan konseli. Jadi, konseli datang karena ia memiliki masalah dengan temannya yang sudah merebut cowok yang sedang dekat dengannya. Namun, konseli ini ingin dia dan temannya berbaikan. Akan tetapi, ia tidak tahu nih bagaimana caranya karena mereka berdua juga sudah cukup canggung satu sama lain dan tidak ada yang berani untuk meminta maaf duluan. Waalaikumsalam. Halo, selamat datang. Silahkan masuk. Saudara, ayo mari kita duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu. Oke, alhamdulillah ya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Iya. Nama saya Adinda Putri. Kamu bisa panggil saya Dinda. Di sini saya adalah konselor yang akan mendampingi kamu dalam sesi konseling hari ini. Kalau boleh tahu kamu namanya siapa ya? Nama saya Intan Elisa Rahma Bu. Oh iya Intan. Kamu ingin saya panggil Intan atau ada panggilan lain yang lebih nyaman? Intan saja sih Bu. Intan sini dengan siapa? Sendiri Bu. Sendiri. Tadi naik apa? Naik motor atau? Naik Grab sih Bu. Biasa online gitu ya. Oh gitu. Intan tinggalnya di mana? Di Rakas gitu sih Bu. Di sana deket. Tidak terlalu jauh ya. Iya. Ngomong-ngomong kesibukan Intan sekarang apa nih? Apa sekolah atau kuliah atau sudah bekerja? Saya kuliah aja sih Bu. Soalnya kuliah aja udah pusing ya. Iya. Apalagi kalau ditambah kerja kayak begini. Memang ya. Sebelumnya apakah Intan sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah sih Bu. Ini pertama kali. Jadi ini yang pertama kali ya. Baik, karena ini yang pertama kali saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling. Baik, jadi konseling itu merupakan hubungan antara konselor dan klien yang dilakukan secara tatap muka seperti kita ini ya. Iya. Nah, di sini saya berperan sebagai konselor dan kamu sebagai klien saya atau biasa disebut dengan konseling. Nah, konseling ini bertujuan untuk membantu kamu dalam mengurangi kegelisahan atau beban yang kamu punya sehingga setelah beres melakukan konseling ini kamu bisa menjalani hidup gitu ya dengan lebih efektif gitu dengan tidak ada kegelisahan lagi seperti itu ya. Sampai sini apakah bisa dipahami? Paham Bu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya akan memberitahu dulu nih waktu kita untuk pertemuan hari ini itu 40 menit. Dan apabila nanti waktunya sudah habis, namun percakapan kita tuh belum selesai, maka kita akan jadwalkan ulang untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Apakah Intan setuju dengan total waktu tersebut? Saya setuju Bu. Ngomong-ngomong, saya belum kasih minum ya. Bentar ya, saya ambilin dulu. Silahkan diminum. Saya minum ya Bu Iya. ya. Haus Bu soalnya tadi panas. Iya, emang lagi panasnya. Sini ya Bu ya. Iya. Nah, tadi kan saya sudah sedikit menjelaskan ya mengenai apa itu konseling dan kontrak waktu kita untuk hari ini. Selanjutnya apa nih yang ingin kita ceritakan hari ini kepada saya? Jadi gini ya Bu ya. Saya mau cerita. Jadi kan saya deket sama cowok ya Bu ya. Terus saya cerita sama teman saya. Tapi teman saya yang ini ternyata malah ngedeketin cowok yang saya suka Bu. Boleh kamu ceritakan lebih detail bagaimana kamu tahu kalau misalnya teman kamu itu mendekati cowok yang kamu suka aja?
Jadi gini Bu, saya kan lagi ada acara di sekolah. Terus kita itu kan lapar ya Bu ya, kita pesen GoFood tuh yang di internet, pakai HP yang si cewek ini, teman saya ini. Nah, habis itu HP-nya kan saya bawa ya Bu ya. Terus kemudian ada notif Bu, ternyata notif dari kelas saya ini Bu. Nah dari situ kan nggak sengaja gimana, saya penasaran ya Bu ya, saya coba lihat chatnya, ternyata mereka udah sering chatan Bu. Bagaimana perasaan kamu saat mengetahui hal itu? Jujur saya kecewa sih Bu ya, nggak nyangka juga. Soalnya kan saya cerita ke dia, saya pikir dia bakal menjaga rahasianya gitu ya Bu ya, nggak bakal kayak sekarang gitu ngedeketin kelas yang saya suka gitu. Jujur saya sedih banget sih Bu. Saya mengerti ya dengan apa yang kamu rasakan. Jadi kamu kecewa kepada teman kamu saat mengetahui hal tersebut. Iya Bu, saya kecewa. Setelah itu hubungan kamu dan temanmu menjadi renggang. Iya Bu, tiap di sekolah juga kita udah nggak nyapa, saling nyapa lagi gitu Bu. Dan dilihat-lihat semakin kesini kelas saya sama teman saya itu malah makin deket Bu. Apakah teman kamu itu pernah meminta maaf atau mencoba untuk menjelaskan semuanya? Pernah sih Bu ya, tapi karena saya udah terlanjur sakit hati gitu sama perlakuan dia ya, sama dia ternyata menerima kenyataan kalau ternyata mereka deket, jadi apa yang dia omongin itu tetap salah di mata saya gitu Bu. Ya betul, saya mengerti ya bagaimana kecewanya kamu pada saat itu. Jadi untuk sementara ini dapat saya simpulkan bahwa kamu setelah mengetahui hal itu tersebut, kamu menjadi kecewa dengan temanmu dan tidak ingin untuk mendengarkan penjelasannya itu. Iya Bu. Apakah kamu sempat mendengarkan penjelasan dari temanmu? Iya Bu, saya sempat mendengarkan penjelasan apa aja gitu, hubungan di antara mereka. Dapat kamu jelaskan lebih detail bagaimana penjelasan dari temanmu itu? Teman saya itu sempat cerita kalau mereka itu deket sebagai teman biasa gitu Bu. Dia katanya kelas saya itu sering membicarain tentang saya, padahal kan saya menerima tahunya yang saya lihat itu mereka cuma catatan ternyata mereka yang deket gitu Bu. Apakah kamu percaya dengan penjelasan dari temanmu itu? Sama sekali enggak sih Bu, dilihat dari semua yang saya lihat mah saya nggak percaya sih Bu, nggak percaya sama sekali. Setelah kejadian tersebut, apakah mereka masih tetap dekat? Teman saya mah bilang ke sama saya Bu ya, mau jauhin kelas saya, tapi kan waktu itu kan libur semester ya Bu ya, jadi saya kan dalam lingkungan yang sama gitu. Jadi saya juga tidak dapat memastikannya ya Bu ya, bisa aja dia bohong, bisa aja benar gitu. Tapi waktu itu ada nih Bu teman saya Dinda ini teman saya yang lain ya Bu ya. Beda orang ya? Iya beda orang. Dia itu pernah bikin story nih Bu ya. Kalau dia itu lagi di isi storynya itu ada teman saya yang ini Bu ya, sama kelas saya lagi nonton Ibu. Bayangin sakit hati saya Bu ya lihatnya ya. Jadi kayaknya si Dinda ini nggak tahu kalau saya ini suka sama cowok yang lagi berdua sama teman saya itu ya Bu ya. Emang saya juga nggak cerita gitu sama Dinda, jadi dia juga kayaknya nggak tahu gitu Bu. Dari situ saya dapat nyimpulin nih Bu, kalau ternyata teman saya itu masih deket sama kelas saya Bu. Jadi dia bilang mau ngejauhin, ternyata enggak Bu. Namun, tapi nih ya setelah kejadian tersebut juga apakah cewek yang sedang dekat dengan kamu itu masih tetap menghubungi kamu atau tidak? Masih sih Bu, tapi semakin kesini akhir-akhir ini jadi jarang Bu. Apakah dia juga pernah untuk mencoba menjelaskan kepada kamu tentang kedekatannya dengan temanmu itu? Iya Bu, dia seperti ngejelasin, cuman dia ngejelasin juga karena desakan dari saya gitu Bu. Saya yang coba desek dia gitu supaya mau cerita sama saya tentang kedekatan mereka. Kalau saya enggak ngedesak dia nggak mungkin cerita Bu, nggak bakal inisiatif cerita sama saya gitu. Jadi dia cerita sama saya karena desakan saya sih Bu. Lalu kalau boleh saya tahu nih ya, apa yang dia jelaskan kepada kamu? Dia bilang kalau si teman saya ini
nanyain teman kelas saya, tapi dia itu nanyainnya lewat kelas saya Bu gitu. Setelah saya amati, kayaknya penjelasan dari mereka berbeda ya. Iya Bu, beda banget, jadi itu juga yang bikin saya bingung Bu. Saya mengerti ya perasaan kamu, tapi lalu setelah kejadian ini ya, apakah kamu masih berinteraksi dengan teman kamu? Sebenarnya berinteraksi masih ya Bu ya, cuman nggak kayak dulu gitu Bu. Kalau dulu kan kita masih satu circle gitu, kemana-mana bareng, apa-apa bareng. Cuman kalau sekarang kayak lebih biasa aja gitu Bu, kalau saya kamu gitu. Jadi kayak orang biasa aja gitu, kayak nggak pernah deket gitu. Padahal kan dulu kita satu circle Bu. Lalu bagaimana nih perasaan kamu setelah kejadian itu? Jujur semenjak kejadian ini saya merasa bahwa diri saya itu masih cukup jauh dari kata sebenarnya insecure kalau dibilangnya gitu Bu ya. Jadi itu yang membuat saya ini lebih milih teman saya gitu Bu ya. Tapi jujur yang lebih sakit hati, yang bikin lebih saya sakit hati, kedekatan saya dengan teman saya itu Bu, jadi renggang, nggak kayak dulu gitu kemana-mana bareng gitu. Lalu apakah kamu ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan temanmu itu? Ada Bu, sebenarnya saya sangat ingin berkeinginan gitu ya Bu, karena jujur nggak nyaman gitu Bu saling berjauhan kayak gini gitu Bu. Namun saya juga bingung, saya terlalu canggung. Kan kejadian ini pastinya berpengaruh ya ke apa sih, ke lingkungan kalian, ke circle kalian. Lalu bagaimana respon orang-orang di sekitar kalian mengenai kejadian ini? Sebagian teman saya ada yang kesel juga ya Ibu ya sama sikap teman saya itu. Cuman sebagian lagi ada yang netral Bu, maksudnya dia ngedukung saya tapi juga nggak marah terhadap teman saya itu, jadi kayak netral gitu Bu. Apakah mereka pernah untuk mencoba membantu menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, pasti pernah, soalnya kan kita itu dalam circle yang sama, jadi mereka itu nggak mau terus-terusan ngeliat kita berdua itu berkonflik gitu Bu ya, saling nggak nyaman. Jadi yang ngebuat canggung tuh jadi supaya kita itu nggak canggung lagi gitu Bu. Namun saya bingung Bu, saya harus bagaimana ya Bu ya? Gimana ya, menurut saran saya nih ya, karena kan kamu juga tidak ingin nih kamu juga kan ingin berbaikan sama dia dan tidak ingin canggung terus gitu ya sama dia. Jadi coba deh kamu duluan yang mulai berinisiatif nih untuk mendekati dia, untuk mengajak ngobrol dia. Kan di sini juga dia ya yang teman kamu ini kan yang punya masalah sama kamu. Jadi mungkin dia malu gitu untuk mendekati kamu. Jadi menurut saya dengan kamu mendekati dia, jadi kamu kayak apa ya, pelan-pelan kayak ngajak dia ngobrol, mungkin dari situ teman kamu tuh mulai kayak oh iya kamu tuh mau gitu menerima dia lagi gitu. Iya Bu, tapi kalau misalkan saya ngedeketin dia malah ngehindar gimana Bu? Menurut saya juga tidak ada salahnya ya untuk kamu mencoba dulu, karena kan kalau misalnya anak kamu belum mencoba, kamu juga tidak tahu nih respon teman kamu kan seperti apa kan. Jadi ya menurut saya lebih baik kamu coba dulu aja pelan-pelan ya. Iya, tapi jujur saya ragu Bu. Sebelumnya teman saya itu selalu menghindar sama saya, jadi itu yang buat saya ragu. Mungkin karena saat itu tuh masalah kalian sedang hangat-hangatnya ya. Jadi coba mungkin ya kalau misalnya besok kamu coba nih untuk mendekati dia lagi, mungkin suasana hatinya sudah berubah, dan siapa tahu kalau misalnya kamu yang mendekati dia duluan, responnya juga sudah jauh lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Iya sih Bu ya. Saya mau nanya lagi nih ya, setelah kejadian ini apakah kamu masih memiliki perasaan terhadap cowok tersebut? Sebenarnya ya Bu ya, kalau ditanya soal perasaan, tentu pasti ada ya Bu ya. Maksudnya saya kan udah lama juga nih suka sama kelas saya, jadi nggak semudah itu buat ngelupain gitu ya Bu. Tapi di satu sisi saya masih suka nih sama kelas saya, tapi di sisi lain juga saya males sama kesel gitu ya Bu ya. Sekarang aja dia, walaupun sekarang kita nggak ada hubungan, tapi dia udah kayak ngedeketin teman saya gitu ya Bu ya. Tapi saya lebih takut nanti di kedepannya malah lebih parah sih Bu, itu yang lebih saya takutin. Saya mengerti ya dengan perasaan kamu,
Tapi nih kalau misalnya kamu disuruh milih, kamu lebih milih untuk bersama dengan teman kamu lagi atau sama cowok tersebut? Kalau disuruh milih ya Bu ya, pastinya saya pengen berbaikan dengan teman saya sih Bu, dibanding saya deket sama cowok itu sih. Apa nih alasan kamu lebih memilih teman kamu dibandingkan cowok yang sedang dekat dengan kamu itu? Ya karena kita udah lama deket aja sih Bu ya. Maksudnya kan emang dia adalah satu teman deket saya nih Bu ya. Jadi lebih baik kita kayak dulu lagi gitu daripada harus jauh kayak gini gitu Bu. Apa nih alasan kamu tidak memilih cowok tersebut? Padahal kamu masih memiliki perasaan kepada dia. Karena saya takut Bu, saya kan sekarang aja dia udah berani kayak deket-deketin sama teman saya gitu ya Bu ya. Jadi saya kalau misalkan mikir nanti kalau misalkan ibu saya ada hubungan nih sama kakak saya ini, nanti dia malah lebih parah Bu. Itu sih yang saya takutin. Jadi kamu lebih memilih untuk berbaikan dengan teman kamu ini ya dibandingkan dengan cowok tersebut ya? Iya Bu. Nah, ada hal yang kamu inginkan dari teman kamu itu? Hal seperti apa ya Bu? Seperti dia meminta maaf kepadamu atau menjauhi cowok yang sedang dekat denganmu itu? Saya sih pengennya teman saya ini minta maaf sama saya sih Bu ya. Saya juga ingin tahu dia masih mau temenan sama saya atau enggak gitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk menjauhi cowok, jujur saya juga saya nggak mau gitu teman saya sama saya ini jadian gitu ya. Kalau dipikir-pikir kan ini teman saya dekat saya, kita nanti kemana-mana bareng, terus nanti saya ngeliat saya sama teman saya berdua kayak saya juga masih sakit hati nih Bu. Saya ngerti. Jadi kamu ingin teman kamu itu meminta maaf duluan dan mengakui kesalahannya gitu? Iya sih Bu. Apakah saya salah ya Bu ya? Karena sampai sekarang pun dia nggak ada sama sekali mau minta maaf dulu sama saya gitu, malah semakin kesini dia makin menghindar Bu dari saya. Menurut saya ya sebenarnya dia tuh ingin gitu meminta maaf kepadamu, tapi dia dia tuh udah terlanjur malu gitu, udah terlanjur merasa bersalah kan. Nah menurut saya lagi tidak ada salahnya nih kalau misalnya kamu kayak apa ya, memulai percakapan atau memberikan lampu hijau gitu, setidaknya biar dia tahu kalau misalnya kamu masih menerima dia, kamu akan menerima maafnya gitu. Menurut saya sih seperti itu ya, mungkin setelah itu juga dia akan minta maaf gitu kepada kamu. Oh jadi saya ngedeketin duluan ya Bu ya? Iya, menurut saya lebih baik seperti itu, karena kalau misalnya emang kamunya tidak memberikan lampu hijau gitu, dia akan terus-terusan terasa kayak, oh kamu nih marah banget gitu sama dia. Baik sih Bu, saya akan coba usahain buat deketin dia lagi. Apakah masih ada hal-hal yang mengganjal di pikiranmu? Alhamdulillah sih Bu, nggak ada. Jadi sekarang lebih tahu apa yang harus saya lakukan gitu Bu ya. Sekarang juga saya lebih lega gitu. Karena sebelumnya saya bingung harus kayak gimana gitu Bu. Alhamdulillah ya kalau begitu. Nah, karena waktu kita juga sudah hampir habis nih ya. Jadi saya akan langsung simpulkan saja nih pertemuan kita hari ini. Jadi hasilnya itu kamu akan mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan temanmu. Walaupun dalam diri kamu kan mungkin masih ada ya keraguan gitu untuk memulai semuanya lagi, untuk memperbaiki hubungan dengan temanmu lagi. Tapi saya harap kamu pelan-pelan bisa gitu melakukan hal tersebut ya. Saya juga yakin kamu pasti bisa melakukannya. Ya Bu, terima kasih ya telah mendengarkan semua cerita saya. Ya, sama-sama. Semoga setelah pulang dari sini perasaan kamu bisa menjadi lebih baik dan hubungan kamu dengan temanmu itu akan menjadi lebih baik lagi. Ya Bu, amin. Ya. Jika nanti kamu ingin cerita lagi atau ada hal yang mengganggu perasaan kamu lagi, kamu bisa datang lagi ke sini untuk bercerita kepada saya. Ya, baik, Kamu tidak perlu sungkan gitu ya. Iya. Kalau begitu sesi hari ini sudah selesai. Terima kasih karena kamu sudah berkenan untuk datang ke sini dan menceritakan dan mempersiapkan saya untuk mendengarkan cerita dari kamu. Ya, Bu, kalau begitu saya pamit pulang ya Bu ya. Iya, terima kasih ya. Saya antar pulang, ayo. Ayo Bu. Ayo.
Di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana alur permasalahan konseli sesi kedua ini. Jadi, konseli datang kembali untuk melakukan konseling, karena walaupun ia dan temannya sekarang sudah berbaikan, namun masih ada hal yang mengganjal gitu, yang membuatnya tidak nyaman dan terus memikirkan masalah mereka yang sebelumnya. Waalaikumsalam. Intan ya? Iya, Bu. Silakan masuk. Ayo Intan, silakan duduk. Oh, iya, Bu. Mari, silakan duduk. Ya, Bu. Duduk ya. Ya. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Intan, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kelihatannya hari ini lebih cerah ya dari pertemuan kita sebelumnya. Iya, Bu. Artinya moodnya lebih baik nih. Iya. Bentar ya, saya ambilin air dulu. Iya, Bu. Ini Saya silakan ya, Bu. diminum. Iya, abisin kalau bisa. Cerita sini ya, Bu. Ya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Iya. Karena kita juga kan udah pernah konseling sebelumnya dan sudah tahu apa itu konseling, apa itu tujuannya, dan apa saja asas-asas dalam konseling. Jadi kita langsung aja membahas waktu kita selama konseling ini. Jadi konseling hari ini kita memiliki waktu 40 menit. Apabila percakapan kita belum selesai tapi waktu sudah habis, maka akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Apakah Intan setuju? Setuju, Bu. Baik. Jadi hari ini apa nih yang ingin Intan ceritakan kepada saya? Jadi gini ya, Bu ya. Saya kan sudah mengikuti saran dari Ibu ya. Saya mencoba mencairkan suasana dengan teman saya. Alhamdulillah, Bu, sekarang kita sedikit lebih dekat gitu. Tapi Bu, ada yang mengganjal hati saya, Bu. Alhamdulillah jika hubungan kalian sudah membaik, tapi apa nih yang bikin perasaan kamu tuh ada yang mengganjal gitu? Jadi Bu, kalau setiap kita bersama itu kayak saya itu masih ada rasa kesel itu loh, Bu ya. Jadi suka kebayang-bayang aja kelakuan dia dulu yang dulu pernah rebutkan saya gitu, Bu. Suka kebayang aja sama saya. Jadi kamu kesal karena masalah kamu sebelumnya itu? Iya, Bu. Apa yang membuat kamu kesal padahal sebelumnya hubungan kalian kan sudah perlahan membaik? Saya juga nggak tahu sih, Bu, tapi saya selalu ingat dimana dia ngehianatin saya, Bu. Jadi kayak pengkhianatan dia yang waktu dulu suka keinget aja, Bu, sama saya. Saya mengerti ya gimana perasaan kamu saat ini. Jadi kamu tuh masih suka kebayang gitu kan sama dengan apa yang dilakukan sebelumnya kepada kamu gitu. Iya, walaupun sekarang udah deket, jadi kayak seperti ada tembok di antara kita gitu, Bu. Jadi apa yang membuat perasaan kamu mengganjal? Sebenarnya alasan dia sebelum menjelaskan saya sih, Bu, seperti itu. Jadi sebelumnya dia menjelaskan lagi kepada kamu. Iya. Penjelasan tentang kedekatannya dengan kelas kamu atau bagaimana? Ya, jadi ternyata teman saya ini ngedeketin kelas saya karena dia itu merasa kesepian, Bu. Jadi dia itu kesepian dan malah teganya itu ya, Bu ya, malah ngedeketin kelas saya. Kalau menurut saya itu egois ya, Bu ya. Maksudnya masih banyak gitu cowok lain, kenapa harus kelas saya gitu. Kan masih ada teman-temannya lain gitu. Padahal kan dia udah tahu kalau misalkan kayak saya ini orang yang saya suka gitu, Bu. Tapi kenapa dia malah bersikukuh gitu, Bu ya, malah tetap ngedeketin ke saya itu. Tampaknya hal tersebut sangat membuat kamu marah ya? Iya, Bu, saya tidak habis pikir kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Saya mengerti perasaan kamu, pasti kamu sangat marah dan kecewa padanya. Apakah setelah mengetahui hal tersebut kamu memilih menjauh darinya atau bagaimana? Tidak sih, Bu, sebenarnya saya masih punya rasa dendam ya.
Cuma kalau misalkan buat kayak gitu, saya nggak enak sama teman-teman yang lain gitu kalau misalkan kayak canggung gitu ibu. Jadi kamu marah karena dia bersikap egois hanya karena dia kesepian gitu. Iya bu, saya harus gimana ya? Saya merasa bingung. Eh, Gimana ya ibu supaya saya itu bisa kayak menerima semuanya itu loh bu. Menurut saya ya, kamu merasakan hal tersebut tuh karena kamu masih menyimpan perasaan terhadap keras kamu itu. Jadi kamu tidak terima gitu saat mendengar hal tersebut. Ditambah pula setelah kamu mengetahui alasan dari temanmu yang mendekati keras kamu hanya karena dia merasa kesepian, jadi kamu makin kesal gitu ya. Iya bu. Boleh nggak saya tanya gitu, bagaimana perasaan kamu sekarang ke cowok itu? Saya juga nggak tahu bu, pas saya itu sempat chat saya ya, tapi saya itu udah kayak males itu loh bu. Tapi di satu sisi saya juga nggak suka kalau pas saya itu deket sama yang lain gitu bu. Saya mengerti. Jadi kamu tau gak gimana hubungan temanmu itu dengan cowok itu? Saya dengar dari teman-teman yang lain sih bu ya, katanya mereka udah mulai jauh. Teman saya ini mulai dijauhin karena nggak enak sama saya gitu. Tapi saya senang sih bu mendengar mereka jauh bu. Apa nih yang bikin kamu senang gitu mendengar hal tersebut? Saya lebih ke lega sih bu ya. Saya kan sebelumnya saya mikir gimana kalau misalnya mereka makin deket, tapi kan mereka masih teman saya bu. Nanti saya nggak bisa ngeliat kedekatan mereka, saya nggak mau sih bu. Jadi lebih ke lega aja gitu. Kamu kesal karena mengetahui alasan kenapa nih alasan sebenarnya teman kamu dekat sama kelas kamu itu. Tapi di satu sisi kamu juga senang karena sekarang mereka sudah tidak dekat lagi dan itu membuat perasaan kamu lebih tenang ya. Ya bu, gimana ya bu agar saya tidak terus kesal kalau mengingat hal tersebut? Gimana ya? Menurut saya sih coba nih kamu pikirkan hal-hal yang membuat kamu hal-hal menyenangkan nih dengan temanmu itu ya. Jangan hanya memikirkan saat dia menusuk kamu atau saat dia mengkhianati kamu, tapi kamu pikirkan nih hal-hal yang sebelumnya membuat kamu senang saat bersamanya gitu. Karena sebelumnya kan kalian juga sudah berteman lama kan? Iya betul bu. Nah, pasti banyak dong cerita atau apa kayak pengalaman-pengalaman seru sama teman kamu itu. Iya bu banyak. Nah, coba kamu mulai pikirkan hal-hal tersebut, hal-hal menyenangkan itu ya, dan pelan-pelan melupakan kejadian tidak mengenakan itu. Saya mengerti perasaan kamu, tapi coba nih kamu pelan-pelan untuk mengikhlaskan semuanya, karena di sini juga kan mereka sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi ya. Jadi menurut saya lebih baik tidak usah dipikirkan lagi, karena itu hanya akan menjadi beban juga bukan untuk kamu. Iya bu betul, saya sekarang jadi kurang fokus itu ya bu ya, memikirkan hal tersebut malah bikin mood saya jadi jelek bu. Nah iya, jadi coba nih kamu pelan-pelan untuk melupakan hal tersebut ya. Kan sebenarnya tidak harus buru-buru, tapi kamu pasti bisa lah gitu pelan-pelan. Saya paham pasti kamu bisa gitu melakukan hal itu. Iya bu, mulai sekarang saya akan mencoba memikirkan hal yang membuat saya senang dan berhenti memikirkan hal yang membuat mood saya jelek gitu bu. Alhamdulillah ya kalau begitu. Jadi nih, apakah masih ada hal yang mengganjal di pikiran kamu, di hati kamu gitu? Tidak ada bu. Kemarin-kemarin emang sempat merasa janggal gitu ya bu, tapi setelah mengungkapkan hal sekarang saya sedikit lega sih bu. Alhamdulillah ya kalau misalnya emang sudah tidak ada yang mengganjal hatimu lagi, dan terima kasih juga nih kamu telah mempercayakan saya untuk mendengarkan cerita kamu. Jadi karena sudah tidak ada lagi kan yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada bu. Jadi karena waktu kita juga sudah hampir habis nih ya, langsung aja saya simpulkan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi saya simpulkan pertemuan hari ini yaitu kamu akan mencoba untuk tidak terus-terusan memikirkan hal-hal yang membuat kamu sakit hati, dan coba untuk pelan-pelan mengikhlaskan semuanya. Nah kalau begitu kita tutup aja nih ya pertemuan hari ini. Semoga kedepannya kamu bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, dan bisa untuk mengikhlaskan semuanya. Iya bu. Ya
Saya pamit ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Jangan sungkan ya kalau mau datang ke sini lagi. Ayo, mari saya antar ke depan. Halo, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknik-teknik konseling yang saya gunakan dalam video konseling sebelumnya. Teknik yang pertama yaitu penstrukturan. Penstrukturan adalah usaha konselor dalam proses konseling untuk membina struktur pemberian bantuan melalui konseling. Adapun tujuan penstrukturan dilakukan agar konselor dan konseli memahami perannya masing-masing, mengetahui berapa lama sesi konseling akan diselenggarakan, membatasi masalah yang akan dibahas, mengetahui apa yang akan dilakukan dan apa yang diharapkan dalam sesi konseling tersebut. Penstrukturan dalam konseling terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu penstrukturan penuh. Penstrukturan penuh yaitu semua isi atau materi penstrukturan disampaikan kepada klien yang belum memahami dan mengetahui apa itu konseling. Hal ini dilakukan untuk klien yang tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah dan klien punya persepsi negatif terhadap konseling. Tujuan penstrukturan penuh adalah menjelaskan peranan konselor, peranan klien, dan proses konseling yang akan dijalani oleh klien. Adapun isi atau materi dari penstrukturan meliputi apa itu konseling, bagaimana konseling itu dilakukan, kemana arah konseling itu dilakukan, asas-asas pokok yang menaungi proses konseling, peranan konselor dan klien dalam proses konseling. Penstrukturan yang kedua yaitu penstrukturan sebagian. Penstrukturan sebagian yaitu menyampaikan sebagian atau isi materi penstrukturan kepada klien. Materi penstrukturan dapat dipilih oleh konselor sesuai kebutuhan klien. Penstrukturan sebagian ditujukan untuk klien yang datang secara sukarela, yang secara umum sudah memiliki pengetahuan minimal tentang konseling atau sudah pernah melakukan konseling. Penstrukturan sebagian dilakukan konselor untuk menata kembali pikiran atau perasaan klien tentang konseling. Kedalaman dan volume dan kapan penstrukturan dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi pemahaman, wawasan, persepsi, dan sikap klien terhadap pelayanan konseling pada umumnya. Teknik yang kedua yaitu attending. Attending adalah teknik atau usaha konselor untuk menempatkan diri sedemikian rupa, sehingga ia dapat memberikan perhatian penuh terhadap konseli. Sehingga konseli akan merasa dihargai dan dapat mengekspresikan perasaan, juga mengeksplorasi dirinya dengan bebas, sukarela, dan terbuka. Dalam attending ini terdapat perilaku attending. Perilaku attending merupakan perilaku yang menghampiri konseli yang mencakup komponen kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Perilaku attending ini akan menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta akan meningkatkan harga diri konseli. Perilaku attending meliputi perilaku nonverbal yang meliputi bahasa badan dan kontak mata, serta perilaku verbal atau bahasa lisan. Teknik yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi adalah teknik konseling untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli, kemudian memantulkan kembali kepada konseli tentang perasaan, pikiran, dan pengalamannya sebagai hasil pengamatan konselor terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Tujuan dari refleksi ini yang pertama yaitu agar konseli merasa bahwa konselor benar-benar sedang berusaha memahami apa yang dikatakan oleh konseli. Refleksi juga akan membuat konselor mengerti dengan tepat apa yang dimaksud oleh klien. Refleksi ini juga akan membuat klien merasa diterima oleh konselor apa adanya dan menumbuhkan kesan yang lebih mendalam pada konseli tentang dirinya. Yang terakhir, yaitu memudahkan klien memperoleh pengenalan dan pemahaman diri yang lebih menyeluruh. Teknik selanjutnya yaitu dorongan minimal. Dorongan minimal adalah gerakan anggota badan atau pengulangan kata kunci yang menunjukkan bahwa konselor mempunyai perhatian dan ikut serta dalam pembicaraan klien.
Tujuan dari dorongan minimal ini yaitu memberikan kebebasan dan kesempatan kepada klien untuk terus berbicara atau melanjutkan pembicaraannya. Dorongan minimal terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu verbal. Verbal ini menggunakan kata-kata seperti ya, terus, lalu, oh begitu. Dan nonverbal yaitu dengan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh lainnya seperti anggukan, senyuman, dan sebagainya. Teknik selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan teknik yang digunakan untuk memancing klien agar bersedia mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya, sehingga dapat digunakan sebagai teknik pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka sebaiknya tidak menggunakan kata tanya mengapa dan apa sebabnya, karena pertanyaan seperti itu dapat menyulitkan klien jika klien tidak tahu alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, dan dapatkah. Pertanyaan terbuka bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang sebuah permasalahan sehingga nantinya konselor dapat mengetahui inti atau akar permasalahan yang dialami oleh konseli. Pertanyaan terbuka ini memungkinkan konseli untuk dapat bercerita panjang lebar sehingga konselor dapat mengetahui banyak hal tentang permasalahan konseli. Selanjutnya yaitu pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini merupakan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh konseli dengan ya atau tidak saja atau dengan kata-kata singkat. Tujuan dari pertanyaan tertutup ini yaitu yang pertama untuk mengumpulkan informasi, yang kedua untuk menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan yang ketiga yaitu untuk menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh dari topik pembahasan. Teknik selanjutnya yaitu teknik eksplorasi. Teknik eksplorasi digunakan untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman pribadi klien. Teknik ini sangat penting karena kebanyakan konseli menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Teknik eksplorasi memungkinkan konseli bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, ataupun terancam. Terdapat 3 jenis teknik eksplorasi. Yang pertama yaitu eksplorasi perasaan, yang kedua eksplorasi pengalaman, dan yang ketiga eksplorasi pikiran. Teknik selanjutnya yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami secara tepat perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli sehingga konselor dapat merasakan apa yang sedang dirasakan oleh konseli. Empati bertujuan agar konseli merasa diperhatikan, dipahami, didukung, serta dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Empati membuat konselor menerima konseli sebagaimana adanya, tidak memandang hal-hal lain, mengerti serta menghargai nilai dan sistem nilai konseli. Teknik selanjutnya yaitu summarizing. Summarizing merupakan teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan yang telah diungkapkan sehingga arah pembicaraan akan semakin jelas. Selain itu, summarizing juga akan membuat pembicaraan maju secara bertahap. Sumari terdiri dari 2 jenis, yaitu sumari bagian dan sumari keseluruhan atau akhir. Sumari bagian merupakan kesimpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan klien dan konselor yang dipandang penting. Untuk kesimpulan tersebut didahului oleh kata-kata seperti untuk sementara ini, sampai saat ini, sejauh ini, selama ini, dan sebagainya. Lalu ada sumari akhir. Sumari akhir merupakan kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan akhir ini didahului oleh kata-kata seperti kesimpulan akhir sebagai puncak pembicaraan kita, sebagai penutup pembicaraan kita, dari awal hingga akhir pembicaraan kita, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pemberian nasihat. Pemberian nasihat pada konseli bertujuan agar konseli mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.
mampu menyadari kesulitan yang sedang dihadapinya, dan mendapatkan kejelasan atau kepastian tentang hal yang hendak dilakukannya. Pemberian nasihat hanya dapat dilakukan apabila konseli yang meminta kepada konselor. Terdapat 3 bentuk pemberian nasihat terhadap konseli. Yang pertama yaitu nasihat langsung. Nasihat ini diberikan apabila konseli tidak mengetahui apa yang harus dilakukan olehnya. Yang kedua yaitu nasihat persuasif. Nasihat ini diberikan apabila konseli sudah mengetahui alasan-alasan logis atas apa yang ingin ia lakukan. Yang ketiga yaitu nasihat alternatif. Nasihat ini diberikan apabila konseli telah mengetahui atas kekurangan dan kelebihan dari pilihan solusi yang ada. Teknik selanjutnya yaitu keruntutan. Keruntutan dalam pembicaraan konseling adalah adanya saling interaksi antara konselor dan klien dengan pembicaraan secara tepat. Konselor harus mendengarkan, memperhatikan, serta memahami setiap pembicaraan yang diungkapkan oleh klien, sehingga dapat menyimpulkan pokok pembicaraan yang diungkapkan klien untuk memberikan respon yang tepat. Keruntutan bertujuan agar pembicaraan tidak meloncat kemana-mana. Permasalahan klien dapat dijelajahi secara mendalam dan solusi sesuai dengan masalah klien.